kita mengalami degradasi makna terhadap Trapsila dengan harusnya Trapsila itu kita maknai sebagai tata dan cara. Hari ini menjadi sangat teknis ketika tata cara itu digabung. Urusannya jadi SOP, urusannya jadi norma-norma yang sederhana. Padahal tata cara seharusnya menjadi fondasi berpikir yang lebih jauh. Lah, mungkin saya akan ngawal itu ke guru kita gitu ya, Bang Hensat. Bang Hensa, maaf Bang, gak ada T-nya ya. Jadi menurut Bang Hensa itu, hari ini fenomena hari ini kan Bang Hensa itu selain sebagai yang muncul sering di TV, beliau juga dosen. Artinya selalu berhubungan dengan generasi hari ini. Mungkin teman-teman mahasiswa juga taunya tata cara, taunya teknis, bukan taunya tata cara itu adalah konsep strategisnya. Nah, kira-kira fenomena-fenomena itu dari pandangan Bang Hensa sebagai pengajar, sebagai ketemu orang, sebagai YouTubers gitu ya, yang jangkrik bos ya, itu ketemu orang diwawancara banyak umur, banyak temuan, gimana tuh, Bang? Okay, well, I'm trying to understand bahasa ya. Tepuk tangan dong, karena beliau juga akademik loh. Kenapa sih emang gue gak pantas ngomong bahasa Inggris ya? Saya ngaku dulu deh. Oh ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin. Teman-teman, saya gini, setiap kali diundang Kenduri Cinta, itu buat saya gak ada judul yang gampang. Mas Tri ngomong nanti topiknya Trapsila. Harus susah ya. Dan beneran gue harus nge-search itu, mencari tahu nih kira-kira bener nggak. Pun kalau udah search, gue masih nggak pede juga ini beneran yang dimaksud sama Kenduri Cinta atau bukan sih. Karena emang repot juga gitu. Tadi saya udah belajar ya. Terus saya tanya tadi sama Mas Abrang, sama Gus Hadi, sama Mas Karim tuh. Jadi Trapsila ini kan ya? Oh bukan. Maksudnya apa sih? Tahu dah. Jadi tuh dia pakai bahasa Inggris dah. Saya mau mulai gini ya teman-teman. Pak Prabowo. Oh ya, ini serius sih gue. Presiden kita itu, dia bilang begini. Di dua peristiwa penting. Yang pertama adalah pertemuan dengan para pemret yang 6 orang itu. Terus kemudian di saresehan ekonomi. Dia bilang begini. Ini salah saya. Saya yang bertanggung jawab. Saya memahami bahwa komunikasi antara pemerintah dengan pelaku pasar, pemerintah dengan publik itu nggak baik. Tapi itu salah saya. Dia mengambil tanggung jawab itu karena dia merasa sebagai pemimpin. Ditanya kan, terus tentang kepala babi dimasak dulu gimana? Ya kan? Dia bilang, itu memang keliru dan teledor. Saya yakin orangnya sudah menyesal. Tapi itu salah saya. Dia lagi-lagi ngomong gitu. Jadi memang dia berusaha untuk menerjemahkan bahwa sosok pemimpin itu memang harus ambil tanggung jawab. Di sini ada yang mudik gak? Suka atau tidak suka, kadang-kadang yang memimpin mudik itu adalah yang nyetir. Kalau lagi pakai mobil ya. Saya curhat boleh ya?
nyetir saat mudik itu serba salah. Kita lagi nyetir, yang lain tidur. Kan boleh ya ikut-ikutan ngantuk ya. Kita berhenti kan, mau tidur sebentar, ada yang bangun. Ini apa-apaan sih berhenti? Gimana sih? Kita kapan sampainya? Lah, kita nggak boleh tidur. Terus kalau ntar telat, ini gara-gara supirnya tidur nih. Kalau gue terusin lo mati semua gimana? Nah, kenapa saya mau mulai dengan itu teman-teman? Karena di akhir-akhir ini kan banyak banget tuh kejadian-kejadian yang kalau kita pikirin tuh ini Indonesia nih lagi kenapa sih? IKN misalnya. Setiap kali libur panjang, berita tentang IKN apa? Destinasi wisata. Dikunjungi wisatawan. Ini IKN ibu kota negara, apa ibu kota nyerah? Ampun. Saya jadi destinasi wisata aja. Tapi itu salah saya, kata Pak Prabowo. Jadi keren loh, Pak Prabowo tuh bilang begini, itu salah saya karena di awal-awal saya inginnya deliver. Rakyat yang lapar tidak bisa menunggu. Canggih kan? Nah, loh beneran ngece. Itu satu. Terus apalagi yang terjadi di Indonesia saat ini? Makan bergizi gratis misalnya. Itu diteruskan terus-menerus yang tiba-tiba menjadi landasan kita bisa lolos Piala Dunia karena kita makan bergizi gratis. Ya pokoknya nggak apa-apa lah. Kita dengerin aja lah pemerintah mau ngomong apa hari ini. Tiba-tiba dolar nembus 17.000. Dan kita nggak punya dolar kan? Ya udah gitu. Tapi kan sebetulnya itu bikin deg-degan sama kita ya. Jadi saya bertanya kepada Profesor Bambang Brojonegoro, penasehat ekonomi presiden. Saya kalau nanya nggak sembarangan. Ya. Saya nanya ke orang yang ditanya presiden gitu. Ini kalau dolar nembus 17.000, 18.000, 19.000, 20.000 nih buat rakyat apa sih efeknya? Dia jawab singkat, bisa terjadi PHK. Wah, begitu ada kata itu kan jadi takut kan, terpaksa saya telepon. Maksudnya gimana, Prof? Gini loh, Hen. Kita ini kan kebanyakan pabriknya ini adalah pabrik-pabrik padat karya kan. Yang orangnya banyak dan kemudian bahan bakunya kebanyakan impor. Kalau pabrik-pabrik itu tidak bisa impor karena dolarnya sudah terlalu mahal, nanti pabriknya ngerjain apa? Kalaupun pabriknya bisa impor bahan baku, terus jadi karena bahan bakunya mahal banget, dijualnya juga jadi mahal banget. Yang mau beli siapa? Kalau nggak ada yang beli, pabriknya kan berhenti berproduksi. Yang adanya akhirnya adalah PHK. Nah, begitu dengar kata PHK, baru deh pada concern. Oh, gitu ya. Jadi kita mesti gimana dong? Ya kalau pejabat, dolar naik, saya itu tuh, polling. Bila dolar naik terus, maka apa yang dilakukan oleh pejabat? Tahu nggak jawaban yang paling banyak? Maka pejabat akan ngumpulin dolar juga. Aneh ya? Tapi ya begitulah pejabat. Kalau nggak aneh bukan pejabat. Ya? Udah. Terus lagi gini. Jadi sekarang mesti gimana? Sekarang zamannya cash is king. Uang tunai itu adalah rajanya. Jadi kita mesti punya uang tunai. Ya, jelasin pakai bahasa rakyat itu gimana caranya? Apakah kita mesti narik uang kita di bank? Apakah kita mesti jual harta benda kita supaya punya cash? Atau bagaimana? Nah, ganti topik lagi. Saya pokoknya mau kita berpikir nih negara ini lagi gimana sih? Trapsilanya kasih Mas Abrang aja lah.
Nah gini, terus tiba-tiba pasar saham anjlok tuh jago. Diberhentikan sementara. Jadi aturannya kalau 5% turun, itu mesti berhenti sementara. Terus dibuka lagi. Dilihat kalau turun lagi 5%, berhenti sementara dulu. Nah, ya. Kita kan bingung juga ya. Itu maksudnya kenapa sih? Kenapa kemudian pasar saham itu harus dihentikan? Terus Pak Prabowo bilang, saya nggak takut sama pasar saham, katanya. Top. Terus tiba-tiba Pak Trump, si Presiden Amerika Serikat itu, menerapkan tarif. Indonesia kena 32%. Cina itu baru 145% katanya. Dinaikin terus karena Cina kan ngelawan aja. Ngelawan naikin gitu. Pak Trump itu. Apakah kita ngerti? Nah ini makanya kita mesti jelasin. Kan kadang-kadang apa yang terjadi itu heboh aja. Kita nggak ngerti apa impact-nya. Ekonom A bilang ini biasa-biasa aja lah. Ekonom B bilang ini mengkhawatirkan lah. Ekonom C bilang biasa-biasa aja lah. Tapi kenyataannya apa kan kita banyak yang di PHK ya. Dan ternyata gue baru tahu loh. Beberapa pabrik di Indonesia itu tabiatnya begitu masuk Ramadan PHK. Nggak diperpanjang kontrak. Supaya nggak bayar THR. Saya baru paham juga tuh. Oh gitu ya. Dah, itu lagi satu. Terus, ini saya mau cerita satu-satu aja nih. Ya, nanti kesimpulannya terakhir. Terus lagi, tiba-tiba ada pertemuan di Tengku Umar. Keluar mobil putih. Wah, Pak Prabowo ketemu Bu Mega. Tapi apa yang terjadi malam itu? Nggak ada yang ngaku kan? Orang yang hadir hari itu nggak ada yang ngaku bahwa Prabowo ketemu Bu Mega. CLBK. Bukan. Saya ditanya kan sama media kan. Itu apa yang terjadi di Tengku Umar? Gue nggak tahu ya. Kan nggak ada di situ saya. Tapi kan saya harus jawab dong. Demi kenduri cinta nanti. Wah lo. Henry Satrio diundang ke TV ditanya nggak dijawab. Wah. Saya harus dijawab kan. Saya bilang begini. Itu kalau ada deal ya pasti akan diungkap bahwa memang benar ada pertemuan antara Prabowo dengan Megawati. Tapi kalau tidak ada deal, tidak akan diungkapkan bahwa itu ada pertemuan Prabowo dan Megawati. Loh, kok bisa gitu? Loh iya, yang dipertontonkan ke publik saat itu adalah Pak Dasko sama Pak Muzani. Sama mobilnya Prabowo aja. Prabowo-nya nggak ada. Emang nggak ada. Tapi teman-teman, malam berikutnya diungkap sama Bang Dasko. Memang tadi malam ada pertemuan antara Prabowo dan Bu Mega. Wah, langsung rame. Apa ini dealnya ya? Kata si Henry Satrio itu ada dealnya. Nah, kan media nanya lagi ke saya kan. Hen, itu diungkapin tuh berarti ada dealnya tuh. Dealnya apa? Ini media-media nggak ngerti Trapsila ini. Tapi saya jawab, ini pasti ada deal. Baru saya mau jelasin, ada orang PDI bilang nggak ada deal. Kita tetap ada di oposisi. Kita ada tetap di luar pemerintahan. Ya kan? Ya memang harusnya begitu. Namanya juga PDI Perjuangan. Berjuang terus. Dia harus berada di oposisi. Kalau namanya PDI kenikmatan, nah dia ada di dalam kekuasaan terus kan ada tuh partai yang selalu harus berada di dalam kekuasaan. Enggak usah disebut. Tenang. Nah, tapi terus saya bilang, deal itu bukan melulu menambah kenikmatan. Deal itu bisa saja mempertahankan kenikmatan. Yeah. Wah, mulai kayak kenduri cinta nih saya. Mulai membingungkan media-media itu kan. Maksudnya apa?
Pokoknya saya kalau berhasil membuat bingung itu saya langsung ke Duri Cinta nih Mas ini. Nah, jadi itulah manfaat saya di sini. Jadi dia bilang, maksudnya gimana Sen? Gini loh, kan PDI bilang kami tetap berada di luar pemerintahan, kami nggak akan bergabung. Loh, tapi kan bisa jadi dealnya kan bukan kayak gitu. Misalnya, Puan tetap DPR kan? Pak Prabowo punya 80% kekuatan di DPR kan? Menurut saya itu juga kesepakatan. Apa susahnya diganti undang-undangnya? Orang 80% kekuatannya. Puan tetap DPR. Ada nggak kader PDI Perjuangan yang jadi duta besar? Ada. Ada nggak kader PDI Perjuangan yang berada di pemerintahan, di BPK misalnya gitu? Ada. Nggak diapa-apain kan? Nggak diapa-apain. Deal nggak? Deal. Oh iya ya. Nah, kata mereka begitu. Terus apalagi? Kira-kira Pak Prabowo datang nggak ke kongresnya Ibu Mega? Ya bisa datang bisa enggak. Kok bisa datang bisa enggak? Kan belum kejadian. Aduh gue disuruh jadi dukun terus. Saya bukan dukun politik, suruh nebak-nebak terus. Tapi pertanyaan yang paling dahsyat dari media itu, apakah sulitnya pertemuan Pak Prabowo dan Bu Mega ini gara-gara Pak Jokowi? Wah, dia lagi. Kenapa sih? Harus balik lagi ke situ ya? Nah, tentang Pak Jokowi ini saya OT dikit. Kan sekarang lagi keras-kerasnya ijazah itu ya. Ini ijazahnya palsu nih. Ini ijazahnya asli nih. Ini benar kan nih ijazahnya Pak Jokowi nih? Saya bilang lo ngapain sih kita ngurusin gituan? Udahlah, orangnya juga udah gak jadi presiden kan? Terus kita dapat apa? Kalau ijazahnya palsu? UGM-nya bubar. Enggak kan? Ujung-ujungnya kan yang malu kita juga. Harus kita kejar itu asli atau palsu. Iya, buat apa? Kasih jawaban ke gua. Kenapa kita mesti membuktikan bahwa ijazah itu asli atau palsu? Menurut saya nggak usah. Saya ingat juga cerita orang tua saya tuh. Zaman dulu itu ijazah tuh rada nggak penting katanya. Yang penting lulus terus dapat kerja. Cuma emang saya nggak ngerti tuh siapa yang kemudian masang foto pakai kacamata itu. Ya, silakan kagak usah ada gituan juga aman ya. Pakai alasan itu aja kan yang penting lulus. Emang di sini siapa yang masih punya ijazah SD? STTB dulu zamannya. Surat tanda tamat belajar. Masih simpen nggak? Masih, bagus. Pasti tanda tangannya udah beda. Dari yang di ijazah SD sama hari ini pasti beda. Nah, itu teman-teman. Balik nih ke Trapsila. Kadang-kadang dalam ilmu politik itu, kita selalu bicara hal-hal yang ada kepentingannya dengan kekuasaan, tapi bisa jadi juga bukan tentang kepentingan kita juga. Pada saat misalnya Pak Prabowo mengatakan, come on, gitu ya. Nonton ya. Ternyata Pak Prabowo tuh suka yang ada on-onnya gitu. Omon-omon, come on gitu ya. Come on. Itu saya menyadari bahwa ternyata presiden kita itu nggak tahu semuanya. Pada saat Pemret mengatakan, Pak itu nggak ada transparansinya Pak. Pengurusan RUU. Loh kamu tanya dong sama DPR. Tanya dong sama wakil rakyat. Itu susah Pak. Ya kan? Jadi dalam kehidupan kita hari ini teman-teman, itu terlalu banyak hal-hal yang sebetulnya membuat kita berpikir, ini sebetulnya ada apa? Negara ini lagi apa? Saya mau cerita dikit boleh ya? Boleh. Itu ada buku 130 hari pemerintahan Pak Prabowo dan Kabinet Merah Putih. Itu kata pengantar, tulisannya di bawah Prabowo Subianto. Tapi menurut saya, ini kan ada Mas Abrang, ada Mas Bagus nih. Menurut saya ada yang keliru tuh. Nanti teman-teman dicari ya. Itu beredar kok di WA tuh. Di kata pengantarnya bilang begini. Tujuan negara yang
ditetapkan atau diputuskan oleh proklamator. Itu agak keliru tuh. Karena yang menentukan tujuan negara itu waktu itu bukan proklamator. Ada sidang BPUPKI, reses, kemudian ada Panitia 9 memunculkan si Piagam Jakarta itu, yang kemudian juga ada tujuan negara yang 4 itu. Kemudian setelah reses mereka rapat lagi PPKI, menetapkan tujuan negara. Nah disitulah setelah tujuan negara ditetapkan, baru mereka menetapkan secara aklamasi, siapa nih presidennya? Muhammad Yamin bilang, Soekarno, setuju ya, setuju. Akhirnya Pak Karno jadi presiden, Bung Hatta jadi wakil presiden. Jadi maksud saya, kalau ada yang kenal sama Pak Prabowo dekat gitu ya, tolong kasih tahu Pak, mungkin itu ada yang keliru sedikit Pak, tentang penulisan itu. Kan ini presiden ya, jadi kita mesti kasih tahu. Nah, itu. Nah, terus gini, emas, harga emas mahal, sempat menyentuh 1.800.000 per gram. Ada yang punya emas di sini? Kalau enggak juga nggak apa-apa, ya emas Jawa lah. Tapi gini maksud saya teman-teman, kenapa kemudian negara ini, kita ini masyarakat tiba-tiba disadarkan, lo investasi dong. Tiba-tiba rupiah jadi mahal, kan gini nih. Ini ekonomi dasar nih. Rupiah, oh ya, yang tadi itu kalau beneran ada yang kenal Pak Prabowo dikasih tahu ya. Saya bukan ahli sejarah sih, tapi kok kelihatannya nggak pas gitu. Di tweet sedikit aja. Nah, gini, kalau harga emas mahal, harga dolarnya menguat, turun gitu maksudnya. Kalau harga emasnya naik gitu, artinya rupiahnya lemah, harga emasnya turun. Jadi kalau mau investasi, kita lihat nih, oh harga dolarnya naik nih. Buru-buru beli emas. Tapi kalau kemudian emasnya turun, jangan buru-buru dijual. Emas itu biasanya kita pegang ya 6 bulan setahun gitulah baru dijual. Tapi jangan emas perhiasan. Terus kalau mau investasi juga jangan diamond ya. Karena itu agak ribet tuh. Jadi belinya emas aja. Nah, kenapa kemudian kita seperti seolah-olah apa kita perlu investasi ya? Ini di Indonesia ini saat ini lagi gimana sih? Apakah kondisinya baik-baik saja atau tidak? Kalau kata Pak Prabowo, saya bangun tidur Indonesia cerah. Ya, lo yang nggak apa-apa. Kalau ada rakyat yang bangun tidur ternyata Indonesianya masih gelap, ya berarti memang masih malam. Dia bangunnya kecepatan. Ya kalau sholat subuh kan masih gelap ya. Enggak. Saya nggak ngomong nggak ada kaitannya sama. Nggak ada. Ganti topik. Jadi ada apa sebetulnya dengan Indonesia sekarang? Terus, saya tadi ini barusan ditanya gini, kenapa Pak Prabowo ketemu Ibu Megawati, terus banyak menteri-menteri anak buahnya Pak Jokowi datang ke rumah Pak Jokowi? Ya kan lebaran ya. Coba kalau di politik tuh jadi masalah tuh. Menteri-menteri ketemu Pak Jokowi, terus ada menteri yang manggil mantan bos saya gitu. Nah itu jadi topik-topik tuh. Ini saya nggak tahu ya, saya kelewatan mengulasnya atau gimana, tapi saya mengajak teman-teman berpikir untuk memang kita harus optimis. Jadi surveinya lembaga survei Kedai Kopi, lembaga survei yang terkenal itu, minimal di panggung ini, 81% rakyat Indonesia optimis dengan pemerintahan Pak Prabowo. Ayo kita tepuk tangan. Tapi pertanyaannya, kok bisa? Kok bisa kita optimis sama pemerintahan Pak Prabowo? Saya melakukan FGD. Hasilnya, jawaban terbanyak, ya kita nggak punya pilihan lain. Adanya cuma ini. Jadi mau nggak mau ya kita harus bersama-sama menjaga optimisme. Maaf ya, saya kebanyakan curhat nih.
Apalagi ya yang menarik tuh politiknya. Saya banyak banget tuh. Oh, kalau sepak bola oke ya. Kita nembus Piala Dunia U17. Jadi gini, saya ditanya ya, kok kenapa sih gegap gempitanya U17 itu kurang heboh? Karena kalau saya tidak salah begini, FIFA itu bikin pembinaan, makanya ada U17, U21, U19, begitu-begitu. Tapi yang utama tetap penilaiannya timnas senior. Tapi ini alhamdulillah ya, U17 masuk Piala Dunia. Walaupun mereka masuk Piala Dunia, mereka tetap tidak bisa sembarangan nonton bioskop. Karena film itu kan di atas 17 tahun, bos. Itu kalau U17 belum bisa. Mereka memang lolos Piala Dunia tapi belum bisa nonton bioskop. Tapi nggak apa-apa, itu bagus tetap. Dibantu. Oh nggak perlu. Karena ini memang membutuhkan critical thinking. Ya. Ya Allah. Imbas ya Bang, imbas ya. Aduh, kehidupan ya. Nah, saya akan mengakhiri gini teman-teman. Nah itu lucu. Jadi teman-teman, saya ajak teman-teman yang hadir di Kedua Dicinta ini untuk juga berpikir kritis kepada negara ini. Supaya negara ini bisa melalui segala cobaan dengan baik-baik saja. Perlu disadari bahwa di wilayah Indonesia sudah banyak negara yang hadir dengan nama-nama yang berbeda. Wilayahnya sama. Sriwijaya, Singosari, Majapahit, Mataram, Demak kan wilayahnya sama ya? Sama dengan Indonesia toh. Cuma ganti-ganti namanya. Nah kita harus menjaga Indonesia tetap ada. Caranya gimana? Saya kembalikan ke Mas Hadi, Gus Hadi, Mas Tri, dan Mas Karim. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.